warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini akhir pekan, edisi Minggu kedua Mei 2025, kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin menambah jam operasional perpustakaan hingga malam hari. Salah satu yang telah siap untuk dibuka hingga malam yakni Perpustakaan HB Yasin, Cikini, Jakarta Pusat. Menurut Pramono, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Taman Anak Sejahtera di setiap kecamatan dengan konsep daycare. Taman Anak Sejahtera dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengerukan Kali Ciliwung di wilayah Bukit Duri, Jakarta Selatan. Alat berat ekskavator dan juga puluhan dump truck juga diturunkan untuk mempercepat proses pengerukan. Panjang titik pengerukan yang ditargetkan selesai pada Agustus 2025 ini mencapai lebih dari 2 km. Peningkatan daya tampung Kali Ciliwung pasca pengerukan diharapkan dapat mengatasi masalah banjir di pemukiman sekitarnya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini edisi akhir pekan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno meresmikan rumah susun sewa atau Rusunawa Jagakarsa di Jakarta Selatan. Rusunawa Jagakarsa yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini memiliki total 723 unit dengan 3 unit dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Pramono mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam pembangunan Rusunawa Jagakarsa, termasuk dalam proses pendaftaran yang mengharuskan warga melalui aplikasi Sirukim. Dan pemerintah DKI terus akan melanjutkan untuk membangun rumah susun karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk menyediakan rumah yang layak huni. Untuk itu pembangunan berikutnya ada di Rorotan, Padat Karya, dan juga revitalisasi Rusun Marunda. Rusun ini dibangun di atas lahan 1,9 hektar dengan total 3 tower yang masing-masing memiliki 16 lantai. Setiap unitnya memiliki luas 36 meter persegi dengan 2 kamar tidur, dapur, dan ruang jemur. Tidak hanya itu, beragam fasilitas juga disiapkan, mulai dari masjid, daycare, fasilitas olahraga, hingga ruang terbuka hijau. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus membangun Rusunawa di berbagai wilayah, termasuk kawasan Rorotan, Padat Karya, dan Marunda. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku aksi tawuran di Jakarta. Untuk itu, Pramono memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menggandeng pihak kepolisian cegah aksi tawuran di Jakarta. Tawuran antar pelajar maupun warga kerap terjadi di beberapa wilayah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa telah memerintahkan Satpol PP lebih aktif dalam pencegahan tawuran. Untuk pencegahan saya sudah meminta karena Kepala Dinas kemarin masih dirangkap dengan Damkar, sekarang Kepala Dinas Satpol PP, khusus Satpol PP, maka saya minta untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah melakukan tawuran yang ada. Saya juga baru dari teman-teman sekalian bahwa yang biasanya yang melakukan tawuran itu kondisinya tidak sepenuhnya dalam keadaan sadar, dan untuk itu operasi harus juga dilakukan untuk mencegah jangan sampai tawuran terjadi. Saya terus terang melihat di YouTube konten tawuran itu
Saya ngeri karena banyak yang membawa senjata tajam, dan untuk itu saya akan segera yang seperti ini akan kita tangani dengan cara tegas. Menurut Pramono, pelaku tawuran kerap berada dalam kondisi mabuk, sehingga Satpol PP harus meningkatkan intensitas razia lokasi penjualan miras dan obat terlarang untuk bisa menekan angka tawuran di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta yang bisa menjadi rekomendasi untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta yang sedang jalan-jalan ke kawasan Kota Tua Jakarta Barat kini juga bisa menikmati layanan perpustakaan mini atau Book Hive. Di sini kalian bisa meminjam atau membaca buku secara gratis hanya dengan menunjukkan kartu identitas. Jadi kini tidak hanya berwisata sejarah budaya di Kota Tua, warga Jakarta akan semakin memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku koleksi Book Hive. Informasi bagi warga dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sehubungan dengan libur perayaan Hari Raya Waisak, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan meniadakan kebijakan ganjil genap pada tanggal 12 hingga 13 Mei 2025. Peniadaan ini sesuai dengan Pergub DKI Jakarta nomor 88 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 bahwa sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.